Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan adab terhadap hewan. Di antara adab terhadap hewan, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adalah tidak menyiksa hewan. Tidak menyiksa hewan dengan berbagai bentuk penyiksaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara kita terkadang apabila marah dengan hewan, dia menendangnya, ya. Ada pula yang dengan cara membantingnya, ya. Ada pula dengan cara memukulnya, ada pula dengan cara menyakitinya, ya. Ada yang menyengaja sampai membuatnya tak bisa berjalan. Nah, seterusnya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pula yang dengan cara ya memotong-motongnya, nah seperti itu, ya. Tidak boleh, ya. Ini terlarang, tidak boleh. Seperti yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, kalau memang hewan tersebut adalah hewan yang layak untuk dibunuh, maka bunuh dengan cara yang baik, ya. Bila hewan tersebut memang adalah hewan yang layak untuk disembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan menyiksanya, ya, jangan menyiksanya. Bila memang hewan tersebut adalah hewan-hewan yang memang layak untuk dibunuh, ya, maka bunuh segera, ya, dengan cara yang terbaik, yang tercepat, demikian, tanpa harus menyiksanya. Dan jangan pula ya membunuh hewan atau menyiksa hewan itu dengan api, ya, dengan api. Jangan pula ya menyiksa hewan dengan membiarkannya tidak diberi makan sampai mati, membiarkannya tidak diberi minum sampai mati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, cerita tentang orang terdahulu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitab
sahihnya, begitu juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, dakhalat imra'atun an-nara, seorang wanita itu masuk ke dalam neraka, fi hirratin habasatha, karena seekor kucing yang dia tahan, yang dia menahannya, hatta matat, sampai kucing itu mati, sampai kucing itu mati. Fadakhalat fiha an-nara, lalu karena kucing itu maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Falahiya ata'amatha wasaqatha, wanita tersebut dia tidak memberikan makan kepada sang kucing dan juga tidak memberikan minum kepada sang kucing. Id habasatha, tatkala ia menahan kucing tersebut, ya, ketika dia mengurung kucing tersebut. Walahiya tarakatha, dan tidak juga wanita tersebut membiarkan kucing itu ta'kulu min khasyasil ardi, yang dia bisa makan dari hewan-hewan serangga bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita tidak menyiksa hewan. Ya. Betul, kucing itu termasuk hewan yang boleh untuk dipelihara. Kucing termasuk hewan, ya, yang tinggal di sekitar kita. Walaupun wanita ini dia tidak menyengaja untuk menyiksa hewan, hanya saja ketika dia mengurung hewan ini, ternyata dia tidak memberikan makan, tidak memberikan minum. Maka dengan hal ini, ya, matilah hewan tersebut, dan juga hewan tersebut tidaklah dibiarkan begitu saja sehingga dia bisa makan, ya, serangga-serangga bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini peringatan bagi siapa saja yang memelihara hewan, ya, memelihara hewan. Ya, kita dapatkan memang ada beberapa orang yang punya hobi memelihara hewan. Dan tentunya yang dibolehkan tersebut adalah hewan-hewan yang memang secara syar'i dibolehkan, secara asal dibolehkan. Bukan hewan anjing yang sudah kita pernah sebutkan dalilnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man i'tana kalban, ya, illa kalba masyiatin atau kalba ardin, ya, naqasa min ajrihi qiratani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang memelihara hewan anjing, selain disebutkan, ya, beberapa di antaranya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, selain anjing untuk berburu, ya, kalba saidin, ya, yaitu anjing berburu, kalba masyiatin, anjing untuk penjaga hewan ternak, kemudian kalba ardin, yaitu anjing penjaga lahan atau pertanian, demikian. Nah, ini dikecualikan, tidak mengapa. Namun tidak ada, ya, dalam hadis ini yang dikecualikan adalah anjing penjaga rumah, ya, demikian. Maka ini akan berkurang dari pahalanya qiratani, yaitu 2 qirat, ya, 2 qirat, yaitu 2 gunung yang sangat besar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi yang dimaksudkan adalah hewan selain anjing, ya. Bila memang ingin memeliharanya, diantaranya seperti hewan ikan dengan berbagai macamnya, ya. Begitu juga hewan burung, hewan ayam, termasuk kucing, ya. Begitu juga barangkali, ya, beberapa hewan-hewan yang lainnya, ya, kuda dan seterusnya kita dapatkan, ya, memang ada beberapa orang yang mereka ini, ya, suka memelihara hewan-hewan tertentu, demikian. Maka berikan haknya. Yang paling minimalnya adalah hak makan dan minumnya, demikian.
ya, hak makan dan minumnya. Begitu juga berikan hak keleluasan di dalam sangkarnya kalau dia burung, atau dalam kurungannya, ya, yaitu tempat kurungannya itu dibuat lebar, tidak terlalu sempit, sehingga ya agar dia tidak mengalami ya stres, kita katakan ya, tekanan, tertekan karena dia begitu sempitnya ya geraknya, sehingga ini membuat dia mengalami stres, demikian. Nah, seperti itu. Nah, tambahan berikutnya adalah jika mampu ya untuk memberikan pasangannya, ya, pasangannya. Demikian. Jadi tidak sendirian. Setidaknya yang paling minimal adalah makan dan minumnya, ya, makan dan minumannya. Nah, ini karena dalam hadis ini kita dapatkan makan dan minumnya, demikian, ya. Walaupun ada isyarat disebutkan di sini tidak dibiarkan, menunjukkan memang di sini agak ada keleluasan, ya, yaitu dari sisi tempat tinggalnya. Baik, ya. Jadi, nah ini dia bagi siapa saja pihak-pihak, individu ataupun barangkali sebuah komunitas, ya, seperti kita katakan ya mungkin sebagian hewan-hewan kebun binatang, ya, para pemilik kebun binatang, maka hendaknya mereka memperhatikan hal ini, makannya, demikian. Jangan sampai disiksa, ya, jangan sampai mereka tersiksa hewan-hewan tersebut tanpa diberikan makan atau minumnya, demikian, ya. Walaupun barangkali mereka ditempatkan di satu tempat yang agak luas, demikian, ya. Namun makan dan minumnya juga diperhatikan. Begitu juga kalau seandainya pun makan dan minumnya sudah diberikan, maka ya berikan juga tempat yang agak luas sehingga mereka leluasa di dalam bergerak, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya memang sebagian orang ya ada yang sepele dengan hal ini, ya. Ada yang sepele dengan hal ini, ya. Mereka begitu mendapatkan hewan peliharaannya mati, ya mungkin mereka katakan oh sudah mati, demikian. Padahal sebab kematiannya dikarenakan kelalaian di dalam memberikan ya makan dan minumnya. Nah, seperti itu. Dan ini biasanya ketika mungkin ya bepergian sementara hewan-hewan itu ada di rumah, tidak ada yang memberikan makan dan minumnya. Nah, ini orang-orang yang telah memiliki komitmen untuk memelihara hewan, ya mereka seharusnya ya mereka itu punya komitmen untuk memberikan makan dan minumnya karena itu haknya. Demikian, ya. Memberikan makan dan minumnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya dia pun harus bepergian keluar rumah ya berhari-hari, nah seperti itu, maka wajib bagi dirinya untuk menugaskan ya orang lain agar bisa ya mewakili dirinya di dalam memberikan makan dan minumnya tersebut. Kalau tidak, ya ketahuilah ya ini akan menyebabkan kematian, ya, dan itu akan menyebabkan dia akan ditanya di sisi Allah, dimintai pertanggungjawaban. Jangan seperti wanita dalam kisah hadis ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Gara-gara kucing masuk neraka, ya, gara-gara kucing masuk neraka. Padahal kucing itu ya hewan liar, dia bisa makan ya di luar. Nah, seperti itu. Ketika ditahan karena memang dia memeliharanya, ditahan di rumahnya, ya, atau di satu tempat di rumahnya, nggak diberi makan, nggak diberi minum, mati. Ya ini menyebabkan orang yang melakukan hal tersebut maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian, ya. Itu merupakan bentuk kedzaliman kepada ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya, berikutnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu tempat di mana para semut sedang berada,
ya, sekelompok semut, ya, rumah semut, kita katakan barangkali lebih tepat koloni semut, ya. Jadi semut itu punya koloni, ada ratunya, tidak tahu apakah ada rajanya, yang jelas ratunya ada, demikian, ya. Nah ternyata koloni tersebut, tempatnya tersebut dibakar, dilihat oleh Nabi SAW, ya, sudah terbakar, demikian, ya. Maka Nabi SAW beliau bersabda, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari ila rabbun nari. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa atau mengadab dengan api kecuali zat pencipta dan pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Ya jangan sampai ya kita membakar hewan-hewan dengan api, ya. Memang itu akan mematikannya dengan cepat, tapi tidak dibolehkan. Walaupun bisa jadi juga, ya, bisa jadi juga tidak mati. Ya. Nah, yang seperti ini tidak dibolehkan, ya, baik itu membunuh atau menyiksa dengan api, ya. Dilarang dalam hadis ini karena yang layak untuk menyiksa dengan api adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menguasai api itu. Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pernah Ali radhiyallahu anhu pernah menyiksa atau pernah mengancam, ya, orang-orang yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Ketika di zaman kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu didapatkan sebagian orang-orang yang disesatkan oleh syaitan dan Abdullah bin Saba, ya, yang memproklamirkan tentang ketuhanan Ali. Maka mereka pun terpedaya dan mereka pun mengakui bahwasanya Ali itu punya sifat ketuhanan, ya. Maka Ali radhiyallahu an tidak terima dan beliau marah dan beliau akan, ya, mengancam untuk membakar mereka dengan api. Maka mereka pun berkomentar dengan ungkapan hadis, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nari. Sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali hanyalah Rabbun nar, pencipta dan penguasa api. Nah, dengan ancaman dari Ali radhiyallahu an, ya, orang-orang yang mempertuhankan Ali semakin yakin Ali itu adalah Tuhan. Masya Allah, ya. Begitulah, ya, ternyata syaitan berhasil memperdaya mereka. Ya, syaitan itu telah berhasil, ya, menyesatkan mereka. Dan ini menunjukkan syaitan itu bisa jadi dari kalangan jin, bisa juga dari kalangan manusia. Ternyata Abdullah bin Saba berhasil, ya, menyesatkan mereka, demikian. Maka hal ini semakin membuat Ali murka, marah ketika itu. Maka dia bertekad untuk, ya, membunuh mereka atau, ya, membakar mereka hidup-hidup. Maka para sahabat mereka mengingatkan bahwasanya hal ini tidak dibolehkan. Yang layak untuk melakukan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun Ali sudah kepalang, ya, murka dan marah. Demikian. Dan sesungguhnya hal itu dilakukan karena untuk mengancam mereka agar mereka itu, ya, bertobat, kembali surut. Demikian. Sampai pun ancaman itu hendak diberlakukan, ternyata mereka tidak kunjung juga bertobat, malah semakin yakin, demikian. Akhirnya Ali berijtihad, ya, membakar mereka, demikian. Wallahu taala alam, demikian kisah dalam sejarah yang
pernah terjadi dalam kekhilafan Ali radhiyallahu anhu wallahu taala alam. Yang jelas ya, larangan ya menyiksa hewan atau apa saja dari makhluk bernyawa dengan api itu dilarang ya. Menyiksa dengan api makhluk-makhluk bernyawa itu tidak dibolehkan. Yang layak adalah melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kalau kita mendapatkan contohnya ada ular ya, ada ular besar begitu atau ular ya, bukan dengan cara ya ditangkap dibungkus lantas dia ya dibakar. Demikian, tidak demikian. Ya tentunya sebelum dia mati dia mengalami ya kepanasan terlebih dahulu, kulit-kulitnya terbakar demikian. Itu tersiksa. Alangkah lebih bagus ya dipenggal kepalanya. Nah begitu. Itu cepat keluar seluruh darahnya, kemudian dia cepat mati demikian. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini demikian Islam mengajarkan kepada kita untuk ya beradab terhadap hewan. Ya tidak boleh menyiksa hewan ya. Tidak boleh menyiksa hewan dengan berbagai bentuk penyiksaan, tidak dibolehkan ya. Nah, kalau layak untuk dibunuh maka percepat untuk membunuhnya. Kalau layak untuk disembelih maka perbagus dan percepat dalam menyembelihnya ya, dalam penyembelihannya. Nah, seperti itu. Jangan menyiksa. Ya. Jangan juga membunuh ya dengan cara membakarnya demikian, karena hanya Allah yang berhak untuk melakukannya. Wallahu taala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita buka saja sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung lewat telepon, hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Di nomor yang sama bisa juga diajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya sepupu perempuan yang bekerja di tempat pembuatan baju pengantin yang tidak syar'i, yaitu membuka aurat. Ketika diingatkan bahwa pekerjaan itu tidak dibolehkan, orang tuanya menyanggah bahwa hal itu tidak masalah karena bajunya akan dijual ke orang kafir, bukan ke orang muslim. Bagaimanakah menjawab pernyataan seperti itu Ustaz, dan mohon penjelasannya tentang hukum bekerja di tempat itu dan bagaimana status harta yang didapat dari pekerjaan tersebut. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Bismillah. Nah, perlu diketahui bahwasanya orang kafir menurut pendapat yang kuat adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan beban syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia, baik itu yang muslim maupun yang kafir, ya, itu mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, diciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Demikian. Bahkan secara khusus dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Siapakah mereka itu? Nah, di sini disebutkan di awal ayat adalah orang-orang kafir, ya. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Disebutkan orang-orang kafir, ya, dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik selain ahlul kitab. Demikian. Nah, mereka itu tidaklah mereka diperintahkan kecuali
agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan itu kepadanya dengan cara yang lurus, dan mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat, membayar zakat. Itulah agama yang lurus. Nah, perhatikan, jadi ternyata orang-orang kafir memang itu diperintahkan untuk beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Demikian. Hanya saja kalau mereka melakukan hal tersebut, itu mereka tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan diterima karena kekafiran mereka masih ada pada mereka. Demikian. Nah, seperti itu, ya, tidak akan diterima. Nah, itulah ruginya jadi orang kafir, ya. Kalau ternyata kewajiban dan larangan itu masih berlaku bagi mereka, tapi kalau mereka lakukan, mereka nggak dapat pahala. Kenapa? Nggak akan diterima kebaikan sedikit pun dari mereka. Demikian. Karena kekafiran mereka. Nah, namun tetap saja mereka mendapatkan beban syariat itu. Nah, termasuk di antara mereka, di antara perintah Allah kepada mereka adalah menutup aurat. Jadi kalau kita seandainya menjual pakaian-pakaian yang membuka aurat kepada orang-orang kafir, maka kita termasuk membantu mereka untuk durhaka kepada Allah. Kemudian akibat buruk dari terbukanya aurat mereka adalah sebagian orang-orang baik yang muslim maupun yang kafir pun bisa melihat mereka, dan mereka dilarang untuk melihat aurat tersebut. Nah, jadi semakin banyak. Jadi tidak dibolehkan untuk bekerja di tempat seperti ini, membuat pakaian-pakaian membuka aurat seperti ini, walaupun itu diperjualbelikan untuk orang kafir. Demikian, ya, seperti itu. Jangan membantu mereka untuk melakukan pelanggaran, ya. Bukankah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian, ya. Jadi itu sebuah dosa. Walaupun orang kafir yang melakukannya, tapi tetap saja itu sebuah dosa. Demikian. Jangan tolong-menolong di atas hal tersebut. Demikian. Nah, jadi tidak boleh membuat pakaian itu. Lalu bagaimana kalau bekerja membuat pakaian tersebut? Ya sama, berarti turut serta di dalam tolong menolong di atas dosa. Lalu bagaimana hasil pekerjaannya? Ya tidak halal seperti itu. Ya tidak halal yang demikian. Maka jangan bekerja seperti ini. Nah, demikian. Barangkali dalil tadi itu bisa disampaikan kepada orang tua sepupu tersebut. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat Allah beserta dengan keluarga dan kru. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, yang pertama, istighfar itu untuk orang tua agar Allah mengangkat derajat mereka rahimahumullah. Apa selalu dibaca setiap saat? Kemudian pertanyaan kedua, apa saja zikir yang bermanfaat untuk kita baca untuk orang tua kita? Rahimahullah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kasih sayangnya, rahmatnya, perlindungannya kepada sang penanya beserta dengan keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan kemaafan, dilapangkan kubur orang tua dari sang penanya, begitu juga orang-orang tua kita yang telah wafat, dan diangkat siksa dari mereka dan diberikan kepada mereka nikmat-nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan pertama, istighfar untuk orang tua apakah selalu dibaca? Iya, kita selalu baca. Tapi jangan ditentukan waktunya dan jangan ditentukan jumlahnya,
jangan ditentukan tempatnya, ya, jangan ditentukan caranya, ya, karena ini bersifat mutlak, maka senantiasa ya dibaca, ya, kapan waktu teringat atau kapan waktu sempat, ya, kapan ya ingin melakukannya, maka segera lakukan. Nah, seperti itu, ya, tanpa melihat waktunya dan tanpa menentukan jumlahnya, tanpa menentukan tempatnya, ya, waktu, tempat, bilangan, ya, kemudian caranya tidak usah ditentukan, ya, istighfar saja, minta ampun sama Allah SWT untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, begitu. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, demikian, ya. Atau seperti ya doa di dalam Al-Qur'an dengan adanya tambahan sedikit, Rabbighfirli ya wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Demikian, seperti itu, ya, doa seperti itu. Seterusnya, ya, tanpa menentukan waktu. Bahkan dalam sholat juga boleh, ya, dalam sholat juga boleh untuk dibacakan, ya, doa tersebut, ya, di waktu-waktu yang mustajab atau kondisi mustajab dalam doa tersebut yang dianjurkan untuk berdoa dalam sholat. Demikian. Istighfar untuk orang tua, ya, mohon ampun untuk orang tua, demikian. Kemudian apa saja zikir, ini pertanyaan kedua, apa saja zikir yang bermanfaat bagi orang tua? Ya, kalau kita katakan zikir secara khusus, ya tidak ada, ya, yang bermanfaat bagi orang tua kecuali doa, ya, karena orang tua sudah wafat, ya, maka doa yang sangat bermanfaat bagi mereka, ya, doa ampunan untuk mereka, demikian. Karena seperti kita katakan dalam hadis bahwasanya doa ampunan seorang anak untuk orang tuanya itu akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian. Nah, adapun zikir tidak, ya, tidak ada secara khusus. Namun perlu diketahui, jika seorang anak berzikir, seorang anak bersedekah, seorang anak membaca Al-Qur'an, yaitu melakukan amal-amal soleh, maka pahala dari amalan seorang anak ini akan sampai kepada orang tuanya. Bila anaknya ikhlas, muslim tentunya, dan orang tuanya masih muslim di sisi Allah tentunya, ya, demikian, maka akan sampai kepada orang tuanya insyaallah ta'ala. Karena ya anak yang soleh melakukan kesolehan itu aset bagi orang tuanya. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila manusia itu mati, wafat, maka terputuslah amalnya seluruhnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama adalah min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah yang pernah disedekahkan olehnya, yang dikeluarkan harta itu dari hartanya, ya, kemudian diarahkan kepada apa saja yang memberikan manfaat dan terus mengalir manfaatnya kepada manusia, baik itu dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat atau agama, demikian, ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yaitu yang pernah diajarkan, ya, kepada manusia, baik itu dari ilmu dunia maupun ilmu agama, yang ini memberikan manfaat kepada manusia, maka ini akan terus mengalir kebaikannya kepada orang tersebut yang telah wafat itu. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, atau anak yang soleh, maksudnya anak yang melakukan kesolehan. Nah, lihat, ya, anak yang melakukan amal-amal soleh, ya, itu aset bagi orang tuanya, akan mengalir, ya, nggak terputus itu, ya, nggak terputus itu pahalanya. Yang anak tersebut punya, ya, kebiasaan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, ya. Jadi selain amal soleh, mendoakan kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi ini saja,
Ya, amal soleh, lakukan terus amal soleh, ya. Walaupun tidak diniatkan untuk orang tuanya, maka insya Allah Ta'ala akan tetap mengalir kepada orang tuanya. Mengapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, ya. Kata Nabi SAW, Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk hasil usaha terbaik kalian. Sementara ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 39, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, ya. Nah, yang diusahakan termasuk adalah anak, demikian, ya. Makanya dapat, ya. Demikian, ya. Nah, ini motivasi bagi kita untuk punya anak-anak yang soleh, ya. Punya anak kemudian mengajarkan kepada anak tersebut, diajar kepada anak tersebut kesolehan-kesolehan sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara membasmi pianggang yang suka hinggap di pohon jambu dan mangga? Itu hewan atau mungkin hama, ya, hama seperti mungkin yang putih-putih kali itu, ya, sehingga merusak pucuknya. Jazakallahu khairan. Oh, kalau merusak pucuknya berarti hewan ini, ya. Baik, ya. Saya kira ini salah alamat di pertanyaannya, ya. Pertanyaannya mestinya diarahkan kepada ahlinya. Saya bukan ahli pembasmi, ya. Pembasmi hewan begitu. Saya tidak tahu ini caranya seperti apa, ya, untuk, ya, membasmi hewan seperti ini, ya. Atau hewan atau hama, saya tidak tahu ini pun bentuknya seperti apa, ya. Prediksi saya mungkin seperti tadi, apa namanya, hewan yang putih-putih itu barangkali. Wallahu a'lam. Ya, tanyakan saja mungkin kepada ahlinya, ya, tapi ini sekedar saya tanggapi saja, ya, semoga bisa dipahami dan saya mohon maaf belum bisa menjawabnya pakai apa. Ya, mungkin ada istilah insektisida barangkali, ya. Saya tidak tahu, mungkin salah sebut juga ini menyebutkannya ini, ya. Ya, barangkali itulah, ya. Tapi apakah boleh menggunakan insektisida, ya? Ya, wallahu taala alam. Ya, kalau memang itu yang paling cepat untuk bisa membunuhnya, ya, karena dia memang betul-betul mengganggu, maka wallahu taala alam boleh. Saya pun tidak tahu karena saya tidak pernah, ya, berurusan dengan hal-hal seperti ini, demikian. Makanya tadi semenjak awal saya katakan ini salah alamat pertanyaannya, ya. Tanyakan kepada ahlinya mana yang paling cepat untuk, ya, membunuh hama pianggang ini. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya, bolehkah kita bertakziah kepada orang yang beda agama dengan kita? Bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar untuk hadir dalam kematian seorang kafir, saya condong dibolehkan, tapi tidak boleh mendoakan ampunan untuknya dan tidak boleh turut serta
mengikuti acara ritual keagamaan mereka tentang kematian itu. Dan juga ya tidak boleh mendoakan kerahmatan. Ya. Demikian. Kalaupun seandainya harus bersedih, maka bersedihlah karena dia mati dalam kondisi kafir. Demikian. Yaitu seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala wafat dalam kondisi kafir yang belum sempat kita mendakwahinya, maka boleh bersedih. Ya silahkan bersedih ya. Karena dia mati dalam kondisi kafir sementara ya dia akan disiksa kekal selamanya. Nah, itu yang membuat barangkali bersedih. Sebagaimana Nabi SAW itu ya pernah bersedih dengan wafatnya ya paman beliau yaitu Abu Thalib. Ya tentunya bersedih, ternyata paman beliau Abu Thalib yang membela agama Islam ini ya dan membela Nabi SAW ternyata wafat dalam kondisi kafir. Demikian ya. Nah, ini tentunya bersedih karena hal seperti itu. Ya. Teman ya, kenalan ternyata tak sempat dia masuk ke dalam Islam. Demikian. Sebagaimana Nabi SAW pernah gembira dengan wafatnya ya seorang pemuda yang tadinya dia itu Yahudi. Ya, kalau kita katakan masa sih dengan wafatnya seseorang itu jadi gembira, yang membuat Nabi SAW gembira adalah karena orang Yahudi, pemuda Yahudi yang sebelumnya dalam hidupnya itu Yahudi, ternyata di akhir hidupnya menerima tawaran Nabi SAW untuk masuk Islam. Nah, ketika ia masuk Islam pemuda tadi, ya setelah minta izin dari ayahnya yang juga Yahudi, lalu menerima Islam sebagai agamanya, lantas mati meninggal dunia. Nabi keluar dari rumah mereka itu dalam kondisi ya begitu gembira, ya senang karena pemuda itu selamat dari kekalnya azab dalam neraka. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Demikian. Ya, jadi sekedar hadir saja, hadir ya mungkin karena dia kenalan atau tetangga, maka itu boleh. Ya. Dan yang dilarang adalah ya mendoakan kerahmatan, mendoakan ampunan, itu tidak boleh. Ya. Nabi saja SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113, ya. Tidak boleh untuk ya mendoakan ampunan bagi orang kafir, demikian, ya. Walaupun itu karib kerabat, demikian, ya. Seperti itu. Dan tidak boleh mengikuti acara-acara ritual keagamaan tentang kematian orang kafir tersebut. Ali radhiyallahu an tatkala mengkabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya ayahnya yaitu paman Nabi Abu Thalib wafat, maka Rasulullah mengatakan kepada Ali, idhab fawarihi, pergilah kuburkanlah ia, yaitu orang tuamu. Nah, Ali radhiyallahu anh sebagai seorang muslim ya tentunya kan ya hadir di dalam proses ya penguburan. Ya barangkali karena itu ayahnya, maka Ali radhiyallahu anh ketika itu yang berwenang ya untuk menguburkan jenazah ayahnya. Demikian. Maka tidak ada ritual ketika itu. Tapi hanya sekedar ya barangkali menguburkan, dan itu merupakan ya hadir tentunya di acara kematian atau bukan acara kematian, ya hadir ya karena sudah wafatnya orang kafir tersebut, maka ini dibolehkan, konsekuensinya demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu untuk diketahui ya. Demikian ya. Saya tekankan kembali bahwasanya boleh dengan syarat tidak mendoakan ampunan, tidak mendoakan kerahmatan, tidak mengikuti acara-acara ritual keagamaan tentang kematian orang kafir tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini, baik itu penyampaian materi maupun jawaban terhadap pertanyaan yang telah masuk, ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di atas lahan tersebut untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana saat ini adalah sekitar 2,2 sekian miliar rupiah. Anda memiliki peluang yang masih besar untuk bisa turut serta memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya ketika dimanfaatkan walaupun telah tiada. Semenjak dimanfaatkan sampai wafat pun ini akan terus mengalir, seterusnya akan mengalir demikian. Miliki aset akhirat, mari berdonasi, sisihkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita ke nomor transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Barangkali saya salah dalam menyebutkan nomornya, silakan Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda, dan semoga Anda termotivasi serta bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.